Udah, udah ya, udah di-record ya? Oke. Jadi, makasih ya, Dek. Jadi kalau misalnya elektron itu berpindahnya seperti apa? Kayak gini. Eh, jadi di sini Mbak bakalan melakukan percobaan gosok-gosok. Percobaan gosok-gosok itu misalnya ya, pertamanya di sini Mbak punya kaca. Kaca di sini tuh dia tuh di keadaan pertama, dia tuh masih netral. Kalau netral, berarti di sini dia punya proton dan neutron dengan jumlah yang sama. Nah, terus proton dan elektron dengan jumlah yang sama. Terus neutronnya gimana, Mbak? Neutronnya berpengaruh nggak? Ya kan namanya neutron ya, dia itu netral, jadi dia itu nggak berpengaruh. Namanya juga netral. Habis itu di sini ada sutra, Mbak gesekkan ke sutra. Sutra. Sutranya ini juga dalam keadaan netral, jadi dia mengandung proton dan neutron dengan jumlah yang sama juga, kayak gini. Kemudian keduanya itu digosok-gosokkan. Setelah digosok-gosokkan, yang terjadi itu seperti ini. Elektron dari kaca itu bakalan berpindah ke sutra. Saya ini biar pas, tak hapus saja yang ini sebentar. Ini seperti ini jadinya. Jadi, kan tadi kan Mbak udah bilang bahwa elektron kan bisa berpindah-pindah. Jadi elektron dari kaca ini bakalan berpindah ke sutra. Ini ya, Mbak tulisin dulu. Sebentar. Tadi kan di sini kan elektron dari siapa namanya? Dari kaca itu katakan pindah ke sini. Jadinya yang di sutra ini bakalan ketambahan elektron, Dek. Elektronnya bakalan pindah ke sini gitu loh. Nanti jadinya dia yang di sini hilang, terus habis itu jadi ke sini gitu, pindah elektronnya. Nah, akibat perpindahan ini elektron pindah. Akibat perpindahan ini menyebabkan kaca jadi kekurangan elektron. Nih teman-teman lihat, protonnya jadi ada 3, elektronnya ada 2. Nah, jadinya dia itu kelebihan. Positifnya itu kelebihan nih ya. Positifnya 3. Terus habis itu negatifnya 2. Jadi kan kelebihan 1. Ada 1 positif yang nggak punya pasangan. Nah, sedangkan yang di sini, yang di sutranya, ya di sini elektronnya jadi kelebihan. Karena elektronnya jadi kelebihan, dia apa sih namanya maknanya ada 1 elektron yang nggak punya pasangan gitu loh. Dik, nih lihat, ini kan berpasangan, ini berpasangan. Nah ini ada 1 elektron yang nggak berpasangan. Nah jadinya ini menyebabkan kaca itu menjadi bermuatan positif. Kaca menjadi bermuatan positif, sedangkan sutra menjadi bermuatan negatif gitu. Mbak ulangin ya. Jadi kok bisa seperti ini sih Mbak? Ya kan tadi dulu deh. Positifnya, protonnya itu kan dari kaca pindah ke sini. Pindah ke sutras yang menyebabkan eh, elektron yang ada di sutra itu jadinya ketambahan 1. Jadi ini kan ada penduduk positif 3, ada penduduk elektron 2. Kemudian salah satu penduduknya itu pindah ke kota baru, ke kota sutra. Jadinya di sini elektronnya jadi berkurang, sedangkan yang di sini elektronnya jadi menambah. Kalau kita lihat, ini kan di sini kelebihan positif toh jadi nih. Karena 1 penduduknya itu pindah, jadinya positifnya kelebihan. Jadinya dia bermuatan positif karena positifnya lebih banyak. Sedangkan yang di sini karena dia tuh ketambahan elektron dari kota lain, dia jadinya eh, negatifnya yang lebih banyak. Jadinya ya udah deh, dia bermuatan negatif seperti itu. Bentar. Nah, setelah itu, setelah kita memahami, loh Mbak, kok bisa kacanya yang pindah elektronnya, kok nggak sutranya aja ya yang pindah elektronnya. Nah, itu tuh ada hafalannya sendiri deh, ada aturan-aturannya sendiri. Ada benda yang memang lebih cenderung untuk
memindahkan elektronnya. Jadi ada benda yang lebih cenderung untuk elektronnya berpindah, ada benda yang cenderung untuk menangkap elektron, seperti itu. Nah, yang perlu kamu pahamin adalah dari pemahaman ini, benda yang melepas elektron itu seperti kaca tadi itu ya, Dek, ya. Dia itu memindahkan elektronnya nih, penduduknya dipindahkan ke sini, penduduknya dilepas untuk pindah ke kota lain. Nah, benda yang melepas elektron itu nanti dia bakalan kelebihan proton seperti ini, sehingga dia menjadi bermuatan positif gitu. Adapun benda yang di sini dia tuh ketambahan elektron atau yang menerima elektron, dia bakalan menjadi bermuatan negatif gitu. Nah, biasanya Mbak itu bakalan meminta murid-murid untuk menghafalkan dengan teorema tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Sebentar, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalian pasti pernah dengar peribahasa ini tuh, Dek. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Maknanya apa sih? Jadi kalau misalnya kita diajarkan tuh kita lebih baik memberi ya. Kalau yang memberi itu berarti dia tuh lebih baik daripada yang menerima kayak gitu tuh. Nah, jadi maknanya yang melepas elektron. Kalau misalnya nih, Mbak punya adik nih ya. Dia kayak, Mbak aku minta uang buan kayak gitu. Terus Mbak kayak memberi dia sejumlah uang. Berarti kan Mbak melepas kekayaanku, melepas sebagian kekayaanku buat si adikku tadi. Berarti kan Mbak kan memberi dia uang. Nah, memberi dia uang berarti kan Mbak baik. Nah, berarti muatannya jadinya positif kayak gitu. Yang Mbak lakukan itu positif. Sedangkan yang adikku tadi itu karena dia suka malak aku, suka kayak minta-minta, dia jadinya menerima uang. Nah, dia itu kan tangan di bawah tuh berarti dia kan minta. Nah, jadi dia bermuatan negatif. Cara ngafalinnya kayak gitu ya, Dek ya. Nah, habis itu hafalan selanjutnya adalah pasangan benda dan muatannya. Ini Mbak punya singkatan. Mungkin kamu juga diajarin sama gurumu. Jadi singkatannya itu adalah KRL sepi. Jadi ini sebentar. K itu maknanya adalah kaca, R itu rambut, L itu adalah wall, habis itu S itu adalah sutra, E itu ebonit, habis itu P itu adalah plastik gitu. Nah, sebentar ya, Dek, karena udah 14.32, Mbak mau share link dulu ke yang lain. Teman-teman tenang aja, mungkin kayak, "Loh, Mbak, aku tadi udah daftar, kenapa teman-teman yang lain juga dikasih apa namanya? Dikasih link, apa bedanya dong?" Nah, teman-teman kan mereka kan jadinya kan telat 30 menit ya, nggak dapat penjelasan yang tadi. Gitu. Jadi aman. Oke, bentar. Oke, jadi selanjutnya kalau misalnya nih Mbak bakalan menunjukkan sebuah ilustrasi ya. Ini latihan yang bulan lalu, tahun lalu. Jadi Mbak bacakan dulu nih soalnya.
Muatan pada benda dapat ditimbulkan oleh gosokan antar dua buah benda. Pada peristiwa penggosokan, muatan benda dapat terjadi ketika ada perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Setiap benda yang kehilangan elektronnya akan bermuatan positif, begitu juga sebaliknya. Ini ya yang tadi Mbak bahas ya. Setiap benda yang kehilangan elektron tuh sama kayak melepas elektron deh. Jadi seperti yang Mbak ceritakan tadi ya, Mbak ngasih uang ke adikku, berarti kan Mbak melepas sebagian kekayaanku, sekaligus Mbak itu kehilangan uang yang tadi tak lepas kayak gitu toh. Kasih di sini itu soal TPM. Ini TPM berapa ya? Bentar ya, Dek, tak lihat covernya dulu. Astagfirullah, TPM 1. kayak ganteng banget. Kamu mundur. Kok ganteng banget sih? Apa ganteng banget? Sini Dan. Mau keluar sudah Dan? Nanti malah makan bakso. Tolong. Nah, habis itu di sini ya, Dek. Perhatikan dua gambar percobaan benda yang digosok sehingga bermuatan listrik berikut. Jadi di sini ada sisir plastik, di sini ada rambut, di sini ada sweater, di sini ada balon. Kita ingat-ingat hafalan yang tadi ya. K, R, L, sepi. 1, 2, 3, 4. Itu 4, 1. Kalau misalnya di sini kan ada rambut sama plastik nih. Nah, rambut itu yang ini tadi ya. Oh ya, untuk muatannya yang di sini tuh jadinya dia itu positif, yang atas, yang KRL itu positif, yang sepi itu negatif gitu. Nah, jadi terus ini berpasangan kaca sama sutra. Kaca sama sutra itu berpasangan. Ini positif, ini negatif. Rambut sama ebony juga berpasangan. Ini positif, ini negatif. Ini wall sama plastik juga berpasangan. Ini positif, ini negatif. Habis itu, kalau yang di sini, yang ditanyain itu berdasarkan percobaan tersebut, jenis muatan listrik dan perpindahan muatan listrik yang terjadi. Jadi, kita pakai KRL sepi dulu ya, untuk menentukan muatan yang ada di sini. Muatan yang ada di rambut nih, yang rambut itu berarti kan positif, karena dia ada di KRL ini. Ini positif, sedangkan plastik, sisir plastik itu tuh ada di sini nih, weh. Segitu, di PI itu ya, ini berarti negatif. Habis itu sweater wall, wall itu ini, wall itu di sini positif. Habis itu balon itu di sini masuknya ke plastik, jadi dia negatif gitu. Nah, habis itu kita cari jawabannya ya. Sisir plastik bermuatan negatif, ini betul. Sisir plastik bermuatan negatif, betul. Sweater bermuatan negatif, salah. Balon bermuatan negatif, betul. Yang bawahnya, rambut bermuatan negatif, salah ya. Rambut di sini positif ya, Dek. Rambut positif. Karena keduanya salah, berarti yang benar itu yang B ya. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman nggak cukup untuk menghafalkan KRL sepi aja, tapi harus memahami konsep dari perpindahan elektron tadi itu. Nah, ingat di sini kan yang positif itu kan rambut, berarti elektronnya itu berpindah dari yang positif ke yang negatif, dari yang memberikan elektron ke yang menerima elektron kayak gitu, dari yang tangan di atas ke yang tangan di bawah. Jadi elektronnya berpindah dari rambut ke plastik. Ini penjelasannya benar. Kalau yang ini elektron berpindah dari wall ke balon, betul. Jadi dari yang positif ke yang negatif. Di sini Mbak tambahkan catatannya ya. Elektron berpindah dari yang positif ke yang negatif. Jadi untuk jawaban yang barusan ini yang benar itu yang B. Gitu ya, Dek ya. Ini B. Nomor berapa tadi? Nomor 18. Selanjutnya, Mbak punya latihan lagi. Wait, Mbak bukain. Oke, ini adalah soal, ini kayaknya TPM Provinsi deh. Ya, ini TPM Provinsi yang tahun 2023. Benda dapat diberi muatan listrik dengan cara digosok atau dengan cara induksi pada proses pemberian atom bla bla bla. Udah, ini literasi aja deh ya. Mbak bakalan mulai dari yang sini.
Pada sebuah percobaan, sebuah pipa PVC digosok dengan kain wol, kemudian didekatkan pada batang plastik yang telah digosokkan pada rambut kering. Di sini ada plastik yang udah digosokkan belum? Plastik yang digosokkan pada rambut kering. Habis itu ada pipa PVC digosok dengan kain wol. Kemudian didekatkan pada plastik. Oke, jadi ceritanya kayak gini ya, Dek. Ini PVC-nya digosokin sama wol. Habis itu si PVC-nya itu digantung. Habis itu dia dideketin sama plastik yang udah digosokin sama rambut kering. Seperti itu. Nah, karena masih adzan, sebentar ya, Dek. Tunggu sebentar ya. Di tempat Mbak masih adzan. Wait ya. Oke deh, adzannya udah selesai di tempatnya Mbak. Kita bahasin lanjut ya. Jadi kita kembali ke kehafalan yang tadi, KRL sepi. KRL sepi. Di sini ada PVC sama wall. Nah, teman-teman nggak usah bingung PVC itu apa. Pipa PVC itu ya pipa plastik tuh loh, Dek. Pipa yang ada di saluran air itu. Nah, berarti di sini wallnya itu yang di sini ya. Wallnya itu positif dan pipanya itu negatif. Di sini jadinya positif, ini negatif. Berarti di sini eh, pipanya itu jadinya negatif di sini ya, Dek. Nih, karena dia habis digosokin sama wall. Nah, kalau yang plastik sama rambut kering, plastik kan ini nih. Habis itu rambut itu yang ini. Berarti plastik itu bermuatan negatif, plastik itu bermuatan negatif, dan rambut kering itu positif. Nah, ini kan ada panah seperti ini toh. Itu tuh maknanya tuh dia tuh tolak menolak. Kalau di mana namanya? Di listrik itu, di muatan listrik itu juga punya sifat mirip seperti magnet. Jadi sifat yang senama, muatan yang senama bakalan tolak menolak, dan muatan yang berbeda nama bakalan tarik menarik gitu.
Oke, setelah kita menganalisis muatannya, sekarang kita lihat nih. Proses perpindahan muatan yang tepat saat pipa PVC digosok dengan kain wol adalah yang A, elektron berpindah dari kain wol ke pipa PVC, sehingga pipa PVC bermuatan negatif. Oke, teman-teman tadi udah belajar ya bahwa muatan itu, elektron itu berpindah dari yang positif ke yang negatif. Jadi, elektron berpindah dari wol ke PVC ini udah benar. Udah benar. Kita cek dulu yang jawaban lain tapi ya. Yang B, elektron berpindah dari pipa PVC ke kain wol. Nah, ini kebalik ya. Harusnya muatannya itu berpindah dari yang positif ke yang negatif. Jadi yang B itu salah. Habis itu yang C, proton berpindah dari pipa PVC ke kain wol. Pipa PVC ke kain wol. Nah, itu salah ya. Kayak yang tadi. Selain itu yang bikin salah itu ininya dek, proton. Ingat bahwa yang bisa berpindah itu cuma elektron aja. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A gitu caranya. Nah, tapi kalau misalnya emangnya nanti pertanyaannya bakalan full teori kayak gini, kok Mbak, nggak ada hitung-hitungannya. Nah, dia tuh bakalan ada hitung-hitungannya. Sebentar ya, Mbak cariin dulu soal yang hitung-hitungan. Hmm, 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 hmm. Buat teman-teman yang belum tahu, di Bimbel Cahaya itu anu ya, Dek, per pertemuan tuh 60.000, udah free apa namanya? Udah free bensin dan uang pendaftaran juga gratis. Nah, di sini teman-teman juga punya akses ke database kami. Di sini Mbak bakalan membukakan salah satu latihannya. Nah, ini IPA Sleman aja. Sleman tuh biasanya susah. Nah, di sini nih, Dek. Nah, ini contoh soal yang hitung-hitungan. Penjelasan tentang hukum Coulomb adalah apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya. Kita belajar dulu tapi basic dari hukum Coulomb ini. Nah, jadi kan listrik statis itu kalau enggak yang ini, yang apa, yang elektron-elektronan, ya hukum Coulomb itu tadi, Dek. Hukum Coulomb itu biasanya Mbak tuh memisalkannya seperti ini. Hukum Coulomb itu eh, kalian mungkin nggak nonton Naruto ya, karena Naruto tuh ada di zamanku kecil. Tapi kalian bayangin aja deh, ada anime Naruto. Ada tokohnya yang namanya Sasuke sama Itachi. Jadi Sasuke sama Itachi tuh punya kekuatan listrik gitu, deh, kekuatan listrik. Nah, jadi seandainya nih Sasuke sama Itachi tadi tuh lagi tengkar, wow, wow, kayak gitu, dia tuh nanti bisa menimbulkan gaya. Gaya tuh kayak kekuatan untuk dorongan gitu loh, kayak cuang kayak gitu. Kalian ngelihat aku nggak ya? Cuang. Dia tuh saling wah, wah kayak gitu. Saling terlempar satu sama lain, ceng, gitu. Atau mereka malah saling terbentur satu sama lain, ceng, kayak gitu. Nah, itu adalah gaya yang timbul akibat si Itachi sama Sasuke itu tadi bertengkar. Nah, gaya yang timbul itu tadi namanya adalah gaya kalem. Gaya kalem itu dirumuskan sama Pak Kalem ini. Nah, Pak Kalem apa aja sih yang dia rumuskan? Jadi sederhananya, gaya kalem ini, hukum kalem ini bunyinya seperti ini. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana F itu adalah gaya kalem, satuannya adalah Newton. Habis itu K itu adalah konstanta elektrostatis. Konstanta elektrostatis itu sifatnya tetap. Dia besarnya 9 dikali 10 pangkat 9. Habis itu ada juga Q1 dan Q2 itu adalah muatan. Muatan itu satuannya adalah kalem.
Nah, kalau misalnya teman-teman les, nanti bisa teman-teman belajar. Di sini tuh ada mikrokalem kalau di soal di sekolah ya. Ada mikrokalem, milikalem. Nah, itu tuh nanti teman-teman bakalan belajar memadukan teori di hukum kalem ini dengan teori yang ada di matematika yang bab eksponen, yang perpangkatan tuh, Dek. Nah, tapi sekarang kita bakalan belajar basicnya dulu, prinsip dari rumus hukum kalem ini. Karena kalau misalnya ini udah jam 3, bentar lagi kelar. Nanti Mbak nggak bisa bahasin yang itu ya, yang cermin cekung. Jadi teman-teman, kalau di matematika itu ada prinsip yang namanya berbanding lurus dan berbanding terbalik. Berbanding lurus itu tuh seperti ini. Waktu itu ya kita belajar kapan ya? 2 atau 3 pertemuan yang lalu ya. Kalau yang satunya naik, yang lainnya bakalan naik. Nah, di sini Mbak bakalan memisalkan F itu, jadi gini, misal Mbak Jiu itu punya adik ya. Dari tadi contohnya adikku terus gak apa-apa. Mbak Jiu itu punya adik. Mbak Jiu itu bertengkar sama adikku di mana namanya? Di kebun pisang. Nah, misalnya nih, pertamanya ini kekuatannya Mbak Jiu nih, kekuatan satu, kekuatan Mbak Jiu. Terus habis itu yang kedua itu adalah kekuatannya adikku, kekuatan dua. Nah, jadi saat misalnya nih Mbak bertengkar sama adikku, kita kan bakalan merusak kebun pisang. F ini adalah kerusakan pohon pisang, kerusakan kebun pisang. Jadi kalau misalnya kebun pisangnya itu makin makin eh, misalnya kami itu bertengkar yang makin hebat, nanti kerusakan kebun pisangnya kan makin naik ya. Nah, jadi semisal nih Mbak Jiwo itu pertama kekuatannya saat kekuatannya masih kekuatan awal. Adiknya Mbak juga kekuatannya masih kekuatan awal. Terus tiba-tiba datanglah tuh orang yang ngomporin kami. Jadinya kekuatanku tuh naik, kekuatanku naik. Kekuatannya adikku juga naik karena kita dikomporin wah, 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 kayak gitu. Nah, akibatnya pasti kerusakan pohon pisangnya kan juga makin naik, Dek. Karena kedua orang ini makin berantem. Wah, 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 gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan berbanding lurus. Jadi saat Q-nya naik, F-nya juga naik. Saat muatannya naik, pasti gayanya juga makin naik. Gayanya pasti makin besar, kayak gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya nih ada orang yang kayak nggak apa menenangkan kami, jangan gitu, jangan berantem, itu tuh nggak baik, kalian tuh saudara, kayak gitu toh. Nah, ini tuh nanti dia bakalan turun dan ini juga bakalan turun. Akibatnya kerusakan pohon pisangnya kan nggak separah biasanya toh, Dek. Nah, gini deh. Nah, itu yang dimaksud dengan F dan Q itu berbanding lurus. Nah, selain berbanding lurus, ada juga yang berbanding terbalik deh. Berbanding terbalik itu gini ya. Jarak nih ya, kita ngomongin jarak. Jarak itu maksudnya kayak gini. Misalnya ini pertama Mbak Jiwo di sini nih, Mbak Jiwo. Habis itu adikku di sini. Wow. Habis itu kita berantem. Ini jaraknya ini misalnya 10 meter gitu ya, 10 meter. Habis itu Mbak Jo tuh makin deket tuh makin deket jadinya Mbak Jo tuh di sini. Wah, karena makin deket apa yang terjadi? Pasti berantemnya makin anu ya, makin makin seru kayak gitu. Jaraknya jadi misal makin deket berarti 6 meter gitu. Ternyata saat jaraknya makin dekat, jarak makin dekat itu kan berarti jaraknya itu turun, jaraknya berkurang. Yang tadinya 10 jadi 6. Nah, dia itu pasti kan kalau kamu berantem juga kamu makin deket sama yang kamu berantemin itu jadinya kan makin seru tuh anunya berantemnya. Jadinya kerusakan kebun pisangnya makin naik gitu, Dek. Bisa bayangin? Nah, dan sebaliknya, kalau misalnya nih awalnya tuh Mbak Jiwo tuh jaraknya segini nih sama ini Mbak Jiwo. Ini adiknya Mbak Jiwo. Jaraknya itu misalnya 10 meter. Habis itu muncullah sepupuku, jangan berantem. Terus dipisah gitu, dipisahin. Mbak jadinya disuruh mundur, adikku juga suruh mundur. Sekarang jaraknya kami jadinya 15 meter. Kan jadinya kami kayak, oh iya ya, kita nggak boleh berantem segala macam kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya jaraknya makin gede, jaraknya makin jauh kan berarti makin gede tuh. Saat jaraknya makin gede, kami kan jadi makin sabar, makin makin sadar juga tuh, oh jangan berantem. Jadinya kerusakan pohon pisangnya jadi makin berkurang. Nah, ini yang dimaksud dengan berbanding terbalik deh. Saat jaraknya makin turun, kerusakannya makin naik. Saat jaraknya makin naik, jarak makin naik, maknanya dia makin jauh, maka kerusakannya bakalan makin turun seperti itu. Maka F dan R itu disebut berbanding terbalik.
Tapi berbanding terbaliknya itu bukan berbanding terbalik yang biasa deh. Ini Mbak perbarui kata-katanya. F berbanding lurus dengan Q, sedangkan F itu tuh berbanding anunya aja Q berbanding lurus dengan F. Kalau yang itu sorry deh, F berbanding lurus dengan Q. Habis itu kalau yang F sama R tadi berbanding terbalik, tapi kali ini karena di rumusnya ini ada kuadratnya toh, jadinya berbanding terbaliknya itu dengan kuadrat R gitu deh maksudnya. Nah, maksudnya gimana tuh Mbak? Kenapa dari tadi kita belajar orang berantem, aku kan mau tahu cara penggunaan rumusnya. Iya dek, kalau misalnya di ini Mbak googlingkan rumus yang hukum Kalem soal listrik statis kelas 9. Nih ya, kalau normalnya tuh seperti ini dek, seperti yang nomor 1 nih. Weh, dua buah muatan bla 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 bla. Besar gaya elektrostatis yang dialami muatan Q2 adalah, tapi bukan seperti ini yang masuk di ASPD itu. Yang masuk di ASPD itu nanti bakalan seperti ini. Namun berlainan tanda terpisah jarak R sehingga timbul jika jarak kedua muatan dijadikan 3R, maka gaya elektrostatis yang bekerja pada tiap muatan adalah, nah ini bagus nih soalnya, Mbak, Mbak dulu ya. Masuk tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya ASPD itu ya kadang yang keluar kayak tadi yang KRL sepi itu, nah kadang yang keluar seperti ini, yang listrik statis yang ngitung. Jadi cara ngerjainnya kayak gimana Mbak? Ini Mbak tunjukkan dulu sebentar. Wah, wah, wah. Malah save image as. Nggak bisa di-download Kenapa ya? Jadi, tak anu ya. Malah kayak gitu. Oh ini. Ini Mbak screenshot dulu ya. Sebentar, aku stop share dulu, terus aku share ulang. Mana snipping tool kok nggak ada? Oh, nggak bisa dibuka ya? Bentar deh, tak save dulu ya. Let's stop. Save. Sabar. Screenshot, share screen. Hmm, ini nih. Kalian bisa kelihatan nggak layarku? Bisa ya? Dua buah muatan listrik yang besarnya sama namun berlainan tanda terpisah pada jarak R sehingga timbul gaya elektrostatis sebesar F seperti pada gambar di bawah. Nah, jadi kita review ulang yang tadi ya. Q itu berbanding lurus dengan R, berbanding lurus dengan F. Dan R itu F, jangan F dulu aja. F berbanding lurus dengan Q. Dan F berbanding lurus dengan kuadrat berbanding terbalik dengan kuadrat R. Nah, jadi deh, kalau misalnya kita ngerjain seperti ini, eh, F berbanding lurus dengan Q. Saat F-nya itu jadi dua kalinya, jangan dari Q dulu. Saat Q-nya itu jadi dua kalinya, maka F-nya juga jadi dua kalinya. Karena berbanding lurus, tinggal dikali aja. Nah, sedangkan kalau berbanding terbalik itu, Dek, kita kembali ke basic dari konsep kebalikan ya. Kalau kebalikan dari 2/7, berarti kebalikannya itu ya 7/2. Kalau misalnya kebalikan dari 1/3, berarti kebalikannya itu ya 3/1. Kalau kebalikan dari 2, berarti kebalikannya berapa, Dek?
kebalikannya 1/2 gitu ya. Nah, habis itu di sini ada berbanding terbalik dengan kuadrat. Jadi, kalau berbanding terbalik dengan kuadrat, berarti harus dipangkatin 2. Ini dipangkatin 2. Ini dipangkatin 2. Ini dipangkatin 2. Gitu deh caranya. Jadi kalau misalnya Mbak boleh kasih cara cepatnya ya, dibalik dikuadratin gitu caranya. Ini juga jarak muatannya dijadikan 3R. Berarti kan awalnya nih R. R menjadi 3R. Berarti kebalikannya, ini kan berarti dijadiin 3 kalinya nih, dikali 3. Berarti kebalikannya 3 adalah 1/3. Tapi nggak berhenti sampai sini, dia harus dikuadratin. Nah, kebalikannya kuadrat, kebalikan kuadrat gitu. Berarti jawabannya adalah 1/9. F. Yang ini jawabannya. Gitu deh. Kan paham nggak ya? Guys, ntar kita kasih praktek lagi. Ini kuadratnya menjadi, jadi dibalik dikuadratin gitu aja gitu loh dek. Kalau misalnya R-nya yang berubah. Nah ini tak save dulu ya. Nanti tak share di grup. Belajar bersama soal. Weh. Ya wis lah. Tak close dulu ya. Share screen lagi yang tadi. Bukan, yang ini. Yang mana ya, Dek? Kok hilang soalnya? Bentar ya, guys. Ini, Po. Bukan nih. Ini, Po. Oh, yang ini. Ini Mbak screenshot lagi ya. Teman-teman nggak ngelihat layarku sih sekarang. Sebentar ya, sabar. Ini Mbak lagi nge-screenshot anunya, soalnya. Aku akan stop share dulu. Habis itu aku akan nge-share screen yang ini. Oke, teman-teman kelihatan ya sekarang. Nah, ini deh, ini adalah contoh soal yang ada di mana? Di ini TPM, ini PPA di Sleman, PPAD 2022. Jadi kalau 2000 Sleman itu udah mulai PPAD mulai Desember ya. Ini PPAD Sleman yang 1. Gitu. Ini kakak kelas kalian menghadapinya. Mbak bacain dulu ya. Penjelasan tentang hukum Coulomb adalah apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Besarnya akan sebanding dengan hasil kali nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini yang tadi Mbak jelasin, Dek. Sebanding itu maksudnya adalah berbanding lurus. Sedangkan berbanding terbalik dengan kuadrat itu yang tadi Mbak ceritain. Soal R dan F berbanding terbalik dengan kuadratnya. Perhatikan gambar dua buah muatan di bawah ini yang mengalami gaya Coulomb sebesar F sama dengan 16 Newton. Jika muatan diganti menjadi 4Q dan Q dan jaraknya dijauhkan menjadi 4R, maka gaya yang dialami sebesar, nah ini agak susah deh. Kita analisis dulu ya di keadaan 1 dan di keadaan 2. Yang di keadaan 1 itu kita pakai yang ini, yang ada di sini nih. Q1-nya itu besarnya Q. Habis itu Q2-nya, ini tak bikin tabel aja. Keadaan 1 gini ya. Q2-nya itu besarnya adalah 2Q. Nah, teman-teman nggak usah pedulikan di sini ada positif, 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 positif itu maksudnya apa, Mbak? Itu menunjukkan muatannya. Jadi muatan itu kan tadi Mbak udah jelaskan bisa aja dia itu bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, aduh ya Allah, Dek, Mbak tuh dari tadi belum on nih. Jadinya ngomongnya tadi masih lemes, tapi sekarang Mbak udah mulai on anunya apa otaknya. Nah, habis itu untuk R-nya, jaraknya di sini jaraknya itu adalah awalnya R-nya besarnya juga R. Kemudian di keadaan 2 bakalan Mbak kasih warna lain. Keadaan 2 kasih warna apa ya? Hijau aja. Di sini, jika muatan diganti menjadi 4Q dan Q. Jadi yang awalnya Q, dia sekarang diubah jadi 4Q.
awalnya 2Q, dia diubah menjadi Q, dan yang awalnya R, dia diubah menjadi 4R, kayak gitu deh. Nah, gimana Mbak cara ngerjainnya? Kita hitung dulu deh perbandingannya. Kita hitung dulu deh itu yang berubah seperti apa sih? Nah, ini nih, coba kamu perhatiin yang Mbak kasih warna ungu ya. Q menjadi 4Q. Kalau Q itu kan berarti 1 ya. Kalau kita ngomongin perbandingan itu berarti dikali atau dibagi deh, kayak gitu. Jadi 1 kalau mau jadi 4 itu kan berarti harus dikali 4. Kalau 2 menjadi Q berarti gimana, Dek? Dikali berapa? Dibagi ya. 2 kalau jadi 1 berarti harus dibagi 2. Dibagi 2 itu sama kayak dikali setengah. Gimana sih Mbak? Maksudnya kok dikali setengah? Gini loh, Dek. Mbak pengen merubah 2 menjadi 1. Berarti 2-nya ini harus tak kaliin setengah. Sih, 2 dikali setengah itu ya 1. Gitu. Nah, habis itu untuk yang R-nya. R-nya di sini kan awalnya 1R. Ingat bahwa kalau R sendirian berarti maknanya 1R gini ya. Dia kemudian jadi 4R. Berarti dia dikali 4. Gitu. Nah, habis itu sekarang kita lihat nih. Kalau misalnya kalau misalnya yang 4Q, yang misalnya Q ini kan dia kan sifatnya kan berbanding lurus nih. Berbanding lurus berarti F-nya untuk yang di sini, F yang baru, berarti itu bisa dicari tinggal gini aja dikali ini. Ini kan jadi 4 kalinya. Berarti 4 dikali, dikali setengahnya. Karena ini jadi setengahnya. Setengah. Habis itu untuk yang 4 ini, dia kan berbanding terbalik dengan kuadrat. Berarti ini dibalik dulu deh. 4 kebalikannya berapa? Mbak ulang ya. Kalau kebalikannya 2/3, itu 3/2. Berarti kalau kebalikannya 4, berarti jadinya 1/4. Karena 4 kalau sendirian tuh 4/1. Gini. Habis itu dikuadratin. Jadi 1/16. Jadi ini dikali 1/16. Ini Mbak coret, jadinya 4. Jadinya jawabannya 1/8 gitu. 1/8 apa Mbak? Ya 1/8 F. 1/8 kali dari F awalnya. Lah F awalnya 16 Newton. Berarti ya 1/8 dikali 16. Jawabannya 2 gitu. Gitu deh. Gimana? Kalian Mbak nggak yakin ya kamu udah dapet ini di sekolah. Jadi mungkin kamu bakalan ngerasa ngawang. Maksudnya apa sih Mbak? Ya diterima aja dulu. Nanti di next belajar bakalan Mbak ulangin lagi. Oke, jadi seperti itu kalau listrik statis tuh dek yang banyak tuh. Nah, tapi teman-teman tenang aja, sejak tahun 2023 kayaknya tipe soal seperti ini tuh jarang. Ini di tahun-tahun sebelumnya yang sering. Jadi nanti teman-teman fokus ke yang KRL sepi yang tadi itu aja ya. Ini tak simpen dulu. Bentar. Kita lanjut ke ke kemana? Kita lanjut ke itu aja ke ginjal. Sebentar Mbak share screen lagi ya, teman-teman. Sebenarnya Mbak pengen jelasin anu sih, ya wis anu aja, cermin cekung aja kayak gini. Oke, teman-teman. Kita sekarang belajar cermin cekung dan lensa cembung. Jadi kan sebenarnya kalau alat optik itu ada banyak banget ya jenisnya ya. Kita belajar dari lensa dan cermin dulu cek. Cermin cekung, ada cermin cembung, habis itu ada lensa cekung, dan ada lensa cembung. Nah, teman-teman nanti nggak perlu khawatir karena untuk HSPD yang bakalan keluar itu yang cermin cekung sama lensa cembung. Untuk persamaannya masih sama. 1/F sama dengan 1/S aksen ditambah 1/S. Boleh juga misal di sekolahmu pakai SISO itu sama aja. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, F itu adalah fokus, jarak fokus. Habis itu kalau S itu adalah jarak benda. Sama dia seperti SO. SO itu space of object, jadi jarak dari benda. Nah, habis itu untuk S aksen itu adalah jarak bayangan. Oh, jarak bayangan.
Habis itu kalau apa namanya? Sama seperti SI. SI itu jarak space of image sama aja jarak bayangan. Barusan ada pertanyaan dari dari kalian, Mbak, mulai tryout-nya itu bulan apa ya? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya ya, Dek ya. Untuk Sleman itu tuh dia bakalan mulai dari Desember. Desember tuh berarti 2 bulan lagi ya. Eh, ini kan udah masuk Oktober, November. Iya, 2 bulan lagi. Kalau kota itu tuh mulainya Februari. Kalau Bantul itu mulainya juga sekitar Januari Februarian gitu. Ini yang dari kabupaten ya, Dek ya. Tapi kalau dari sekolah nanti kebijakannya beda-beda. Ada yang sekolah yang dari sekarang udah dikasih tryout kayak gitu. Tapi kalau ini kebijakan kebijakan kabupatennya. Nah, kalau yang provinsi itu sekitar Maret. Atau kalau nggak salah Februari akhir. Pokoknya Februari akhir sampai Maretan itu. Kalau provinsi gitu ya, Dek ya. Nah, habis itu kita kembali ke sini ya. Teman-teman, kita kenalan dulu sama yang namanya S sama F di sini. Saya tak buka gitu dulu. Oh iya, selain rumus ini juga ada rumus perbesaran. Rumus perbesaran itu bunyinya adalah S aksen per S sama dengan H aksen per H. Dan ini dikasih nilai mutlak seperti ini. Kita coba dari yang nomor ini dulu ya. Yang ini dulu. Lensa cembung terbuat dari benda bening yang dapat bla bla bla. Gak usah dijelasin. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata terbalik dan sama besar dengan nyala lilinnya. Jika lilin digeser 4 cm mendekati lensa, maka bayangan yang akan terbentuk jelas jika layar digeser jauh. Oke, jadi kayak gini deh. Untuk sifat bayangan Mbak jelaskannya di minggu depan ya. Di minggu depan, emang minggu depan belajar. Nah, minggu depan Mbak nggak belajar karena besok ini Mbak udah UTS deh di kampus. Jadi maaf ya, mungkin 2 minggu lagi setelah Mbak kelar UTS ya belajarnya. Nah, jadi ini kita belajar dulu nih. Ini deh, jarak dari lensa ke benda, jarak dari lensa ke benda disebut sebagai S. Mbak pakainya S sama S aksen ya. Kalau kamu pakai SI sama SO nanti menyesuaikan aja. Jadi ini adalah S. Kalau kalau misalnya ini dek layar, kamu pasti di sekolah ada itu kan, ada proyektor kan ya. Kan kalau misalnya bayangan yang ada di proyektor itu kan bayangan yang dikeluarkan sama proyektor itu kan nanti ditaruh di layarnya tuh, Dek. Nah, jadi ini tuh bayangannya gitu. Nah, ini adalah bayangannya. Jadinya ini adalah S aksen. Kata kunci dari mengerjakan apa namanya? Mengerjakan bab ini adalah kita cari dulu fokusnya. Fokusnya itu bisa dicari dari ini tadi, Dek, dari yang rumus ini tadi. Seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Di sini Mbak bakalan kerjakan dua sisi ya. Wait, sebentar, sabar. Stop share. Gimana sih? Oke, oke. Jadi, teman-teman ngelihat dua layar ya sekarang ya, ada di kiri sama di kanan. Saya deh sebentar. Ini soal TPM, kota, bukan, provinsi 2023. Nah, maaf deh Mbak bikin konten, jadi kalian melihat aku main HP. Jadi Mbak harus menaruh konten di IG Cahaya, biar banyak yang nge-like. Hehe. Jadi, di sini kita mention dulu datanya ya. Ada S. S itu adalah jarak benda. S-nya itu 10. Nomor berapa tadi? Nomor 17. S-nya itu 10. S aksennya itu 10 juga. Lah Mbak, tapi ini katanya lilin digeser terus gimana Mbak? Sebentar, sabar. Kita cari dulu fokusnya, karena fokus itu adalah
kunci dari segalanya. Jadi kalau misalnya kita mau maju mundur apa gimana, itu harus tahu fokusnya dulu deh. Fokusnya dicari dulu, cari F dulu. Dengan cara masukkan ke rumus. Ini Mbak kasih contoh cara pengerjaan rumusnya ya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jadinya 1/F, F itu yang kita cari, S-nya kita masukkan 10, S aksennya juga kita masukkan 10. Terus ini kita kan aja deh, apa namanya, kita jumlahkan aja biasa. Jadinya 2/10. Nah, berarti untuk mendapatkan F itu berarti besarnya dibalik aja. Ini kita tuh ini kan 1/F tuh, Dek. Nah, kedua ruas ini kita balik. Yang ruas kiri jadi F/1, yang ruas kanan jadi 10/2. Tujuannya biar ketemu F-nya sama dengan 5, kayak gitu. Tapi nanti kalau kamu ngerjain, nggak usah dibentuk kayak gini ya. Langsung aja kalau mau nyari F, dibalik dulu, kayak gitu. Jadi udah ketemu fokusnya 5, ini kan yang di keadaan pertama. Sebelum digeser. Bentar, Dek. Alhamdulillah. Habis itu, selanjutnya, kalau misalnya di sini, jika lilin digeser 4 cm mendekati lensa, maka bayangan yang akan terbentuk jelas jika layar digeser sejauh. Nah, kalau mendekati, ini deh ya, misal ini kamu, ini rumahmu. Jarak yang pertamanya 10 meter. Kalau kamu mendekati, itu berarti kamu ke kanan apa ke kiri ya? Kalau mendekati berarti ke sini ya. Kalau mendekati berarti jaraknya berkurang. Berarti yang tadinya jaraknya itu 10, sekarang jaraknya menjadi 6. Dari mana, Mbak? Karena dia digeser mendekati lensa. Di keadaan 2, lilin digeser 4 cm mendekati lensa. Jadinya jaraknya itu untuk S-nya awalnya kan 10. Jadi 10 dikurangi 4 jadinya 6 cm kayak gini. Ya, Rek ya? Ya, Rek ya, ya, Dek ya. Nah, habis itu setelah kita tahu gimana nih, Mbak? Kan tadi F-nya udah diketahui, S-nya udah diketahui. Sekarang kita cari tahu bayangan yang akan terbentuk jelas jika layar digeser sejauh. Jadi kita cari tahu dulu jarak layarnya. Misal ini tadi lensanya, ini layarnya itu jaraknya berapa sih? Jaraknya ini berapa? Kayak gitu. Nah, jadi sini ya, Mbak tulis cari S aksennya. Tadi rumusnya kan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita sekarang mau mencari yang ini. Berarti S-nya ini dipindahin ke ruas kiri, Dek. Jadi negatif. Jadi 1/S aksen itu bisa dicari dari 1/F dikurangi 1/S gitu. Habis itu di sini Mbak kerjakan. Lah, untuk F-nya berapa, Mbak? Lah, F-nya itu 5 karena dia kan tetap pakai lensa yang sama. Kalau lensanya sama berarti fokusnya sama. F-nya ya 5 gitu. Habis itu kita masukkan ke sini 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Ini cuma Mbak pindah aja ya, Dek. Mbak tuker luasnya. 1/F, F-nya jadinya itu 5 dikurangi 1/S-nya itu jadi di sini itu 6. Nah, kalau kayak gini kayak gimana, Mbak? Ya udah kalian balik ke waktu SD belajar pecahan ya. Ini kan KPK-nya jadinya 30. 30 bagi 5 itu 6. 6 kali 1 jadinya 6. 30 bagi 6 itu 5. 5 kali 1 jadinya 5. Nah, jadinya 1/S aksen jadi 1/30. Ini ya, 6 dikurangi 5 itu 1. Habis itu S aksennya sama dengan 30/1 alias 30. Dibalik ya, Dek, ya, cara ngerjainnya. Oh, berarti jawabannya yang A, Mbak. Weh, jangan dulu, jangan dulu. Kan awalnya layarnya itu kan 10. Nih, Dek, Mbak kasih ilustrasi ya. Ini kan pertama lensanya. Nah, pertama itu layarnya di sini. Jaraknya itu 10. Ternyata di hitungan kita itu tuh dia butuhnya tuh 30.
Jadi jaraknya di sini 30. 30. Yang ditanyain itu jika layar digeser. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ini sering banget kayak apa kelas 9 tuh. Alhamdulillah dah nemu jawabannya. Yuk di ABCD-nya ada. Aku jawab A kayak gitu. Enggak ya, Dek ya. Yang ditanyain kan dia geser berapa. Jadi kan pertanyaan 10 lah. Digeser berapa tuh ya dari sini deg ke sini itu berapa? Ya berarti 30 kurangi 10. Jadi jawabannya 20 gitu, teman-teman. Jawabannya yang B gitu. Jadi layar harus digeser 20 cm menjauhi lensa gitu. Oke, gitu deh. Nah, waktunya kurang 11 menit. Jadi di sini Mbak bakalan gunakan untuk bahasin yang ginjal ya. Sistem ekspresi itu tuh salah satu bab yang agak susah karena menurutku ya, karena hafalannya itu banyak. Nah, teman-teman itu sebenarnya Mbak tuh harus menjelaskan lagi yang ini ya, yang di alat optik tadi, yang bagian tinggi, tinggi apa namanya, tinggi, terus habis itu berbesaran, tapi belum tak ajarin karena waktunya nggak cukup, karena cuma 10 menit aja. Jadi di sini kita bahasin sistem ekspresi ya. Sistem ekspresi itu sebenarnya banyak banget deh, ada ginjal, ada kulit, ada hati, ada paru-paru. Cuman kalau misalnya yang sering masuk itu adalah ginjal. Terus habis itu kulit ini jarang banget, tapi juga pernah masuk. Nah, kalau sisanya itu nggak pernah. Pernah ding, hati satu kali, ini juga pernah masuk. Kalau paru-paru nanti masuknya ke sistem pernafasan. Nah, tapi Mbak bakalan bahasin yang ginjal aja ya. Ginjal itu tuh ilustrasinya kan seperti ini nih, Dek. Mbak bakalan eh, menuliskan di soalnya aja. Ini TPM provinsi nomor 34. Oke, jadi ginjal itu ilustrasinya kalau Mbak gambar ulang ya, Mbak minta maaf banget ya, gambarku jelek ya, Mbak tahu. Jadi tapi semoga kamu paham ya. Jadi di sini tuh ada ginjal tuh ginjal ya. Wih, ginjal kayak gini Mbak, kui mah opo, kui mah nggak jelas. Jadi ginjal itu yang bagian pinggirnya ini kulitnya itu disebut nefron. Nefron kalau kita zoom itu tuh bakalan ada seperti ini deh. Ini tuh satuan yang paling kecil. Bagian yang paling kecil dari nefron tuh seperti ini. Nah, nefron itu terdiri dari saluran-saluran. Saluran itu bahasa Inggrisnya kan tube, tuh adek, tube. Misalnya nih, YouTube. Nah, itu kan saluranmu kayak gitu. Nah, jadinya that's why di ginjal itu kan namanya sulit-sulit ya. Tubulus kayak gitu. Nah, tubulus itu artinya adalah saluran seperti itu. Nah, habis itu apa aja Mbak yang terdiri dari salurannya? Hmm, Jadi kalau misalnya nih kita mulai dulu dari glomerulusnya nih glomerulus. Glomerulus itu jadi ini deh. Kalau Mbak gambarkan itu dia seperti ini. Dia tuh ada sebuah cup. Nah, jadi habis itu di dalamnya itu ada kayak yang berantakan gitu kayak apa namanya? Kayak benang kusut gitu. Nah, ini cupnya ini namanya adalah kapsula Bowman. Habis itu yang benang kusut di dalamnya ini namanya adalah glomerulus. Nah, habis itu dia itu nanti bakalan berjalan. Di sini ada saluran berkelok-kelok. Nah, saluran berkelok ini namanya adalah sebentar. Terus gini baiklah ya. Gimana ya gambarnya ya? Nah, gini aja. Saluran berkelok pertama ini namanya adalah tubulus contortus proximal atau biasa disingkat sebagai TKP. Maknanya tubulus itu ya saluran. Kalau proximal tuh maknanya adalah dekat. Dekat dari mana? Dekat dari glomerulus. Nah, habis itu dia bakalan apa tuh namanya ada perpanjangan saluran.
Terus habis itu dia kayak gini. Di sini ada saluran berkelok lagi. Nah, saluran berkelok ini tuh jauh dari glomerulus. Makanya dia tuh namanya adalah tubulus contortus distal. Distal artinya jauh. Habis itu dia tuh bakalan bermuara di sebuah kayak apa ya dek ya, kayak irigasi gitu, kayak selokan gitu loh. Nah, ini tuh namanya adalah tubulus collectivus. Atau ada juga yang nyebutnya ductus collectivus sama aja, yang pasti kolek. Nah, koleksi lah. Koleksi itu maksudnya apa? Dari bahasa Inggris collect. Collect itu artinya ya kumpulkan gitu. Jadi ini adalah saluran pengumpul. Saluran pengumpul dari hasil yang telah dilakukan di glomerulus, TKP, sama TKD ini gitu. Nah, terus prosesnya kayak gimana, Mbak? Di glomerulus itu bakalan terjadi filtrasi atau penyaringan. Oh ya, Dek, kan kemarin, kan tadi Mbak bilang kalau minggu depan Mbak UTS ya, jadi nggak bisa ngajar. Mungkin nanti di bahasa Inggris kali ya. Kita waktu itu kan Mbak pernah tanya ke kalian mau belajar bahasa Inggris nggak? Terus kalian bilang mau, Kak. Tapi Mbak gak pernah ngajar bahasa Inggris, ngajarnya MTK sama IPA terus. Nah, kemudian Mbak kemarin udah ngobrol sama tim Bimbel Cahaya, terus insya Allah nantikan aja ya. Bismillah, semoga dia mau ya. Nah, habis itu glomerulus itu kan tadi dia tuh buat filtrasi, habis itu ada tubulus contortus distal. Apa sih tadi namanya? Glomerulus filtrasi. Kalau misalnya TKP itu buat reabsorpsi. Oh, kalau penyaringan ini yang disaring adalah protein. Protein itu namanya adalah albumin. Habis itu sel darah merah. Nah, kalau reabsorpsi itu artinya adalah penyerapan ulang ya, Dek ya. Nah, yang diserap itu adalah glukosa, garam. Tapi yang paling terkenal itu glukosa. Habis itu selanjutnya ada TKD yang distal tadi. Yang distal itu adalah namanya adalah augmentasi atau penambahan. Nah, yang ditambahkan itu adalah zat-zat yang tidak berguna pada tubuh kayak gitu. Hasil dari filtrasi disebut sebagai urin primer. Habis itu yang dari minta tulisin pakai oranye ya. Urin primer. Ini adalah urin sekunder. Dan ini adalah urin sebenarnya. Seperti itu ya, Dek, ya, teorinya. Nah, sekarang kita kerjakan nih yang di sini. Metode bla bla bla. Nah, kondisi pasien seperti pada tabel menunjukkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Nah, di sini Mbak tuh waktu pertama kali baca ini ya, Mbak juga nggak tahu. Ini kita baca bareng-bareng dulu ya. Pemeriksaan urin dapat membantu menetapkan diagnosis suatu penyakit, sehingga lebih mudah menetapkan terapi yang tepat. Pemeriksaan urin dapat juga digunakan untuk follow up suatu penyakit tertentu, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fungsi ginjal. Salah satu cara rutin diagnosis gangguan fungsi ginjal adalah dengan metode penambahan 8 tetes asam sulfosalisilat 40% dan 60% untuk menyatakan adanya protein dalam urin. Nah, jadi teman-teman, Mbak tuh juga nggak tahu asam sulfosalisilat ki opo. Mbak kan bukan anak kesehatan. Mbak dulu kan kuliahnya jurusan agro, sekarang jurusan manajemen. Nah, tapi Mbak tahu dari sini bahwa asam sulfosalisilat ini digunakan untuk menyatakan adanya protein. Nah, dari uji yang dilakukan ternyata dia itu positif nih, Dek. Berarti menandakan bahwa urin si pasien itu tuh mengandung protein. Nah, mengandung protein itu kondisi pasien seperti pada tabel menunjukkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Berikut ilustrasi bagian-bagian ginjal manusia. Pernyataan yang sesuai untuk gangguan fungsi ginjal pada pasien tersebut adalah, nah teman-teman kan tadi kita udah belajar tuh, yang protein itu tuh, kok nggak mau dia? Weh, sebentar deh. Ini kalian kelihatan nggak ya yang sebelah kiri? Nggak kelihatan ya? Sebentar. New share.
Yang tadi Mbak jelasin dulu, Dek. Nah, yang ini. Ya kan di sini kan ada apa tuh namanya? Jangan-jangan dari tadi nggak muncul ini gambarnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini di sini tuh apa yang proksimal ini adalah tempat penyaringan protein. Nah, kok proksimal sih? Di glomerulus di sini glomerulus. Berarti yang rusak itu yang P-nya, Dek. Yang rusak itu yang P-nya. Nah, pernyataan yang sesuai untuk gangguan fungsi ginjal pada pasien tersebut adalah, nah, kalau augmentasi kan bukan glomerulus tuh, berarti ini salah. Habis itu yang B, terdapat glukosa dan sel darah di bagian P dan R. Bagian P dan R. Ini gini deh, kalau kita zoom ya, ini tuh glomerulus. Terus habis itu kalau kita runutin nih salurannya. Nah, ini berarti TKP nih deh, yang ini TKP. Karena dia kayak saluran berkelok yang pertama. Nah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus habis itu yang ini itu saluran berkelok yang kedua. Jadinya ini TKD gitu. Nah, habis itu nah, yang B ini terdapat glukosa pada bagian P dan R. Nah, BTW dari tadi kita nggak bahasin glukosa. Kita bahasinnya itu asam sulfosalisilat untuk menguji adanya protein. Habis itu yang C, pada bagian Q dan R terdapat protein. Sebentar, itu di skip dulu. Kok ada protein-proteinnya? Siapa tahu dia benar. Habis itu yang D, terjadi kerusakan pada bagian Q. Tidak, D. Yang rusak itu yang P, karena mengandung protein. Nih, karena saringannya rusak, jadinya proteinnya itu nggak kesaring. Jadinya urinnya, pipisnya masih mengandung protein. Gitu, Dek. Jadi yang D ini salah. Nah, terus yang C, Mbak, berarti jawabannya. Iya, yang C. Jadi karena di yang bagian P ini urinnya itu proteinnya nggak disaring, jadi waktu dia itu mengalir ke sini deg 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 deg, di sini dia masih ada proteinnya, waktu dia mengalir di sini juga masih ada proteinnya, jadi yang benar itu yang C gitu teman-teman. Oke. Nah, udah jam 15.30. Mbak mau minta maaf ya, tadi apa namanya banyak banget error-errornya. Ya sudah, kita ketemu lagi mungkin minggu depan nanti belajarnya bahasa Inggris ya. Nanti sama kakak lain, namanya siapa ya? Nanti Mbak kenalin di grup ya. Nanti dia juga tak minta buat masuk ke grup biar kenalan ke kalian. Terima kasih teman-teman. Sebentar Mbak mau mengkonten dulu. Terima kasih ya teman-teman udah join sampai sekarang. Ini ada 10 orang. Tumben banget biasanya sampai 20-an. Gak apa-apa. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Makasih ya Mbak Hari dulu. Selamat sore semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.